Akhirnya jatuh lagi, ya mabuk-mabuk lagi, berantem lagi, macam-macam. Kalau ngoni tidak pernah rasa bagaimana dapat pukul yang rotang kong ke sebatalanjang. Sebatalanjang di mana? Di sekolah. Ya banyak luka di dalam yang mengakibatkan kita seperti itu. Kenapa kita seperti itu? Berapa lama lagi kamu mau lari dari Tuhan? Waduh. Waktu Mama saya bicara seperti ini, hati saya langsung hancur. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Spread the Light. Dan hari ini saya sedang bersama dengan seseorang yang luar biasa. Dan orang ini dia sebenarnya nggak suka tampil. Dia mengaku bahwa dia tidak pintar bicara. Ada orang-orang yang tidak menyangka bahwa kehidupannya akan menjadi seperti apa adanya saat ini. Karena dahulu ketika dia masih muda dengan hidupnya yang berantakan, orang-orang menganggap bahwa hidupnya tidak ada harapan untuk mengalami perubahan. Nah, gimana sih cerita yang sebenarnya? Yuk kita ikuti obrolan bersama dengan Kak Frankie Tuera. Bertobat berapa kali, Kak? Banyak kali nih bertobat. Ya. Kok bisa banyak kali? Ya, kita lihat tahu. Mungkin yang kita bilang bertobat, kita bertobat. Tapi kalau kita mau bilang sebenarnya belum ketemu Yesus yang benar. Memang latar belakang ya orang Kristen. Ya. Dari kecil, sekolah minggu. Dan satu hal yang aku punya keyakinan karena kita oma. Ya. Oma saya yang selalu terus berdoa dari saya kecil. Kalau lihat ke belakang, dari kelas 1 SMP sampai kita lulus SMA, itu anugerah semua. DP anugerah begini, ngana naik kelas, mari pindah sekolah. Itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA sama kayak begitu terus. Dan ya saya ingat ya di kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Satu saat mungkin gurunya udah jengkel kali. Ya kebetulan gurunya kita tante petamang, kita mama petamang. Jadi mau keluarin nggak enak. Akhirnya saking jengkelnya dia bilang begini, ngana, bukan panggil Frankie, ngana tuh era. Kalau ada ekor ngana so anjing. Itu membuat saya berpikir, wow, sampai begitu kita. Tapi ada satu orang guru yang selalu bilang, ngana baik. Wah, kita nintal. Ini guru yang udah bertobat. Cara dia menghadapi saya itu berbeda. Dan dari guru yang bilang ngana kalau ada ekor ngana anjing, ditambah dengan satu guru yang suka bilang ngana baik. Timbul satu perasaan tantangan di hati saya bilang, oke, saya mau buktikan bahwa saya ini baik, saya berguna, saya. Itu yang nantang saya akhirnya. Somehow Tuhan bawa sampai ya sebenarnya kelas 2 SMP itu sudah bertobat. Tapi hidupku tidak berubah. Dan ya bahkan dibaptis, sudah dibaptis. Dibaptis itu orang bikin KKR, respon sesaat ya bertobat. Tapi hidupku tidak berubah. Ya. Tapi tantangan di kelas 3 SMA itu yang membuat saya, oke, mau coba. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Malam, dari pulang sekolah sampai malam itu di sekolah Alkitab. Yang diajar semua kan ya tentang karunia roh lah diajar. Saya belajar mulai berkhotbah. Padahal menghadapi orang juga saya nggak bisa kalau berdiri di depan. Hah? Belum, Tasunin tahu sebetulnya. Pokoknya udah bertobat lah katanya. Ikut di sekolah Alkitab sampai pergi outreach. Pergi outreach kita kasih tinggal balik. Ner bilang,
Sudah boleh di sini, anak keluar juga. Dan itu keluar artinya kita sudah lulus. Tapi ya Tuhan itu luar biasa. Saat itu di Indonesia, orang pe sekolah tak tambah 6 bulan. Makanya kita lulus. Bisa lulus SMA kalau nyanda. Orang mau ikut paket C. Tapi ya puji Tuhan. Dari situ ya berusaha kelihatan orang baik. Jadi baiklah berapa bulan bergaul dengan orang. Tapi itu kan sesuatu yang kayaknya saya lihat itu sesuatu yang dari luar. Saya rasa di bagian hidup saya masih ada bagian yang mempengaruhi saya. 1 bulan kelihatan orang suci dengan Alkitab semua, tapi sebenarnya hidup nggak berubah. Emosionalnya masih jalan, orang tersinggung, orang ini ya tersinggung, makanya berantem terus. Nah akhirnya dari situ kecewa, putus, sudah jatuh lagi, putus asa kan, bikin paspor, mau jadi pelaut. Kita berangkat ke Jakarta, ketemu kita saudara, dia bilang, aduh belum ada ini. Kita om, dia kasih kita surat, karena orang bawa ini baku dapat satu keluarga hamba Tuhan, orang dikasih surat. Nggak tahu suratnya, dia bilang, di situ dia bilang, kita mau datang, mau masuk sekolah Alkitab. Datang ikut sekolah Alkitab. Nah di situ saya banyak belajar. Ya belajar prinsip-prinsip, puasa 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Belajar dari segala akhir zaman. Tapi karakter tidak berubah. Beklai. Gitu. Dari sana orang pergi ke Jakarta, kita sohib, pulang bangga-bangga orang Malendo. Kenapa? Belum berubah. Mar, kalau khotbah jago, saya boleh mengajar kemang. Tapi masa-masa itu Kak, kemudian, maksudnya Kak, ya? Masa-masa itu Kak udah terima Tuhan Yesus secara pribadi? Kita ingin tahu. Kita lihat tidak mengerti. Yeah. Udah terima, melayani, menginjili orang, tapi kita ingin tahu, so, terima apa nyanda. Habis orang dulu kan sudah itu orang baptis kan, cuma main begitu aja, ya udah itu aja. Dan prinsip kita pikir kita udah berubah, udah bertobat. Tapi kan konsep bertobat setelah aku mengerti kan bukan cuma sekedar kita dibaptis. Itu kan perlu ada perubahan dalam hidup. Itu membuat ya aku juga kecewa. Kenapa? Ngapain juga aku datang begini? Katanya melayani Tuhan, tapi kok masih tertarik apa semua segala macam. Jadi pulang Manado sampai di Manado pikir kita udah baik, tapi tidak bertahan 1 bulan. Akhirnya jatuh lagi, ya mabuk lagi, berantem lagi, macam-macam. Tapi kan mungkin dasarnya boleh jadi ada sesuatu di dalam, mungkin Roh Kudus sudah bicara. Jadi buat kita frustrasi juga. Akhirnya dalam berpikir, ya saya ingat sebelum Natal, kita Oma langsung lihat begini. Oma percaya, karena tidak murtad dari Tuhan. Mar, berapa lama lagi kamu mau lari dari Tuhan? Waduh. Waktu Oma saya bicara seperti ini, hati saya langsung hancur. Ya. Saya bilang, saya mau bertobat, saya menyesal. Dan saya langsung tulis surat ke DTS, bilang saya ini dari sekolah Alkitab ini, ya. Dan ya ajaibnya langsung diterima, seminggu kemudian langsung dapat surat. Kamu diterima, datang juga. Lah, kita terima itu surat tanggal di antara, orang bilang antara Natal dan Tahun Baru. Dibilang tanggal 4 Januari sekolah mulai. Waduh, bagaimana nih? Cari tiketnya nggak ada, yang ada cuma tiket kapal barang. Ya sudahlah, naik kapal barang berangkat. Terlambat berapa hari, ya puji Tuhan. Nyampe di Discipleship Training School. Di sinilah baru saya mengerti apa artinya bertobat sebenarnya. Nah, gimana pengalamannya, gimana Kak? Ya, pengalaman di DTS ini luar biasa. Mulai ikut pelajaran, mendengarkan kasih Bapa dan seterusnya. Baru kita tahu sebenarnya ini banyak luka di dalam yang mengakibatkan kita seperti itu. Kenapa kita seperti itu, dan
Ya boleh dikata selama DTS itu ya tiap minggu ya menangis saja, tapi karakternya kan masih belum utuh. Ya. Walaupun katanya menangis, tapi ya tetap aja masih dalam proses. Ya. Sehingga ya boleh dikatakan dalam proses kayak begitu, orang masih baru, boleh dikata masih baru, itu prosesnya luar biasa, pergumulannya luar biasa. Baru stafnya juga sakit kepala ngurusin kita. Mestinya ya kalau zaman sekarang orang sudah suruh pulang kali. Tapi waktu itu ya ada satu staf yang terus mempertahankan, biarkan kasih kesempatan. Sehingga kepala sekolahnya ya kita ingin tahu kalau semua keluar. Kepala sekolah itu tidak berharap bahwa saya ini akan terus melayani Tuhan. Harapannya udah kita jadi berkat di rumah itu aja. Tidak pernah berpikir bahwa kita ini akan dipanggil Tuhan jadi misionari. Itu menurut kepala sekolahnya. Setelah bertahun-tahun kemudian, ya dia katakan, dia bukan bilang pak kita, bilang pak kita pe anak. Tapi dari situ, ya saya tahu sejak dari DTS itu banyak mengubah kehidupan saya. Memang kehidupan yang keras, ya. Dan di YWM orang cuma tahu dengar nama Frankie ya orang yang keras yang bagaimana. Tapi jujur saya berjuang untuk itu. Ya, bertahun-tahun saya bergumul bagaimana untuk mengubah itu. Ya kita juga nggak bisa nolak orang mau ngubah, ya terserah. Karena itu kenyataan toh. Kalau bukan kenyataannya, bisa marah-marah tapi ya biarin aja. Orang sebut nama kita ya gambarannya itu yang ada. Iya, Kak. Tadi kan Kak sebut banyak sekali luka-luka dalam kehidupan Kak gitu. Jadi setelah di DTS, Kak bisa lihat nggak itu penyebab dari luka itu kenapa? Mungkin di luar sana kan ada orang-orang yang mendengar, mereka mengalami hal yang sama, Kak, gitu. Kita bilang, kita kan dibesarkan dari keluarga broken home. Ada mama papa, tapi papa kan berjalan sendiri. Banyak hal yang lukai, kadang-kala bapak tuh tidak pernah berpikir. Ngomong sesuatu ada kita di situ. Ya loh, dengan dia tamang-tamang yang masih muda kala itu. Ngomongin, ya bagaimana jagoannya dia lah. Dengan banyak perempuan lain itu waktu kita dengar itu aja kita ingat kita masuk di bawah basambuni di balik kursi dan itu kan terus kemudian cara orang tua juga mendidik saya itu luar biasa keras sampai kita aja bilang begini nanti kan kita besar kita bunuh bang saking dari kita kecil itu kan disiplinnya luar biasa. Kalau ngoninya tidak pernah rasa bagaimana dapat pukul yang rotang kong ke sebatalanjang. Sebatalanjang di mana? Di sekolah. Tapi bisa bayangkan satu sekolah ya. Karena dulu kan orang perumah di sekolah, tapi mami kepala sekolah. Jadi ya sudah diikat di pagar ditelanjangin. Itu terus membayangi saya. Ada rasa malu, akhirnya rasa malunya kan berubah lain, tunjukkan dengan ekspresi yang lain, pemberontakan yang lain. Hingga ya itu cuma ya kalau di depan kita PO kadang-kadang kelihatan kayak anak manis, tapi kan dia tahu kita di luar bagaimana. Berapa tahun deh orang tua tinggalkan orang kan sekian tahun tinggalkan. Tinggal kita pergi cari. Ya. Kita pergi cari supaya ya kerinduan seorang anak lah punya bapak di rumah. Tapi buat saya setelah saya bertumbuh saya mengerti itu keputusan yang salah. Lebih baik bapakku nggak ada daripada maksudnya nggak ada di rumah. Dia kan juga punya keluarga sendiri. Tapi kita pergi cari bahwa dengan pikir kita akan bahagia. Tapi nggak juga bahagia. Orang tua saya, mama ya setahu saya mah udah bercerai. Tapi kita bawa balik ya. Tapi mama saya cuma karena berpikir menyenangkan hati saya, kan nggak ada anak lain, anak satu-satunya. Jadi coba bertahan. Tapi itu bikin dia punya umur ya jadi pendek.
Nah, saya tahu banyak orang yang punya pengalaman sama kayak saya, merindukan orang tua bersatu. Tapi kalau saran saya sih, orang tua udah berpisah begitu, biar sendiri-sendiri. Kalau enggak, mama yang jadi korban. Iya, Kak. Mama bisa umur panjang, jadi umur pendek. Sama yang kita punya orang tua. Tapi mama akhirnya mestinya umur panjang, umur pendek karena stres. Saking stresnya tiap hari minum makan manis-manis terus jadi sakit gula, ya sudah, puji Tuhan. Ya untunglah udah bertobat. Ya kira-kira begitu kan. Ya, terus gimana Kak jadi nanti waktu di DTS baru Kak sadari maksudnya penyebab luka-luka itu, terus gimana bisa mulai mengalami pemulihan dari hal-hal itu? Ya itu kan di DTS kita diajar. Saya datang sama Tuhan bahwa ini loh Tuhan lukanya Tuhan. Memang menyakitkan. Makanya karena waktu di DTS, waktu bawa itu kan sangat menyakitkan. Kadang-kala aku lari, aku tinggalin kelas. Saking dengar itu sakit banget gitu. Akhirnya ya seringkali saya habis dengar pelajaran tiba-tiba udah keluar dari kelas. Karena terlalu dengar itu. Tapi ya saya proses di luar sama Tuhan. Dan dengan leganya kita ya hancur hati, nangis di hadapan Tuhan, itu banyak nolong. Walaupun istilahnya namanya luka tuh, ada proses kesembuhannya pelan-pelan. Dan itu mengajar saya juga untuk mengerti orang lain. Ya. Belajar dari pengalaman hidup saya bagaimana orang lain memberikan saya anugerah, saya belajar juga memberi anugerah sama orang lain. Kadang-kala ya, walaupun udah menyakitkan, tapi tinggal berpikir orang punya masalah. Kita perlu kasih kesempatan. Kalau memang dia bisa kesempatan bisa berubah ya.